wabah dalam lintasan sejarah DKI Jakarta sesaat lagi. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Henry Wardana. Selamat pagi, Bapak. Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan, Bapak Arif beserta jajarannya. Kepala UKPD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kepala Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta, Paramita Jaya, Bapak Yiyo Teher Lambang atau yang mewakili. Para pamong budaya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, selamat pagi dan selamat bergabung kepada para pembicara. Yang pertama Bapak Usman Manur, analis sumber sejarah Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak. Dan juga kepada pembicara kedua Bapak Suryagung, Arsiparis dari ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Selamat pagi juga kepada para akademisi serta peserta webinar yang berbahagia. Melihat bunga di kala hujan, bunga melati di tengah taman. Selamat datang kami ucapkan untuk para peserta webinar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan juga kesehatan untuk mengikuti acara webinar Wabah dalam Lintasan Sejarah DKI Jakarta. Saya Ardi Haryadi, saya adalah pamong budaya ahli pertama bidang permusiuman dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akan jadi pembawa acara pada webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Bidang Pengembangan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Dan agar webinar kali ini berlangsung dengan lancar, tanpa ada halangan apapun, kita akan memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Maryanto, ya, dari bidang pengembangan kebudayaan. Kepada Bapak Maryanto, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadis, para pimpinan dan narasumber serta hadirin peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya pada kesempatan ini kita bersyukur yang diberikan kepada kita, diantaranya adalah nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Mengawali rangkaian acara kali ini, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini berjalan dengan lancar sesuai rencana. Tentunya hanya berharap akan ridho dan inayahnya. Izinkan saya untuk memimpin doa secara Islam dan selain Islam agar menyesuaikan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhal karami wa azimi sultanik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masyir. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak bangsa yang memiliki sifat amanah, karena kami yakin dengan sifat amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, berkahilah dan rahmatilah semua ilmu yang kami dapat selama mengikuti kegiatan ini. Mudahkan kami untuk dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masyir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqai wa sau'il qada'i was sama ta'til ahda. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau Tuhan yang menjadi sandaran bagi yang butuh. Engkau pemberi ketenangan hati bagi yang cemas, menyingkirkan kesulitan dan menampik segala bala dan petaka. Kami memohon kepadamu ya Allah, singkirkanlah bencana dan wabah yang menimpa bangsa kami, baik yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Singkirkanlah dampak bencana ini bagi kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. Kami sadar ya Allah, kemanusiaan bukan sekedar kecerdasan pikiran, tapi juga ketulusan dan kehalusan budi pekerti. Maka anugerahilah kami ya Allah dalam menghadapi wabah bangsa ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan thayyiba. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkan kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, dan kemampuan untuk menjalankan amanah sebagai anak bangsa yang bekerja dan berkarya demi pengabdian padamu semata. Untuk negara tercinta yang baldatun thayyibatun wa rukun wafur. Ya Allah, berkailah segala aktivitas kami, jadikan sebagai ladang amal ibadah di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Marianto. Semoga doa yang telah dipanjatkan akan dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan sekarang kita akan masuk di acara selanjutnya, yakni sambutan dan pembukaan acara webinar Wabah dalam Lintasan Sejarah DKI Jakarta oleh Bapak Iwan Henry Wardana, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Iwan Henry Wardana, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama tentu saja kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir walaupun tidak bertatap muka di dalam bentuk fisik tapi dalam kondisi sehat walafiat dalam bentuk webinar. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah judul yang berkaitan dengan sustainable city atau sebuah kota yang keberlanjutan seperti apa, dengan tema wabah dalam lintasan sejarah Jakarta. Pada masa saya kuliah dulu, yaitu saya mengambil kuliah di Urban Development Studies atau kajian pengembangan perkotaan, saya bisa memahami betul bahwa pentingnya sebuah kota buat semua orang atau warga yang berkeinginan untuk tinggal di dalam kota. Ini akan menjadi menarik dan pertama kalinya Dinas Kebudayaan melakukan kegiatan seperti ini. Awal muasalnya webinar ini adalah dari seorang peneliti muda mungkin ya, Pak Usman Manor. Pak Usman Manor, terima kasih. Saya baca emailnya yang paling pertama kali saya baca email Anda. Kemudian saya lihat ini adalah topiknya sangat menarik dan perlu disampaikan kepada semua pihak berkaitan dengan wabah pandemi dalam lintasan sejarah Jakarta. Setiap orang datang ke kota
dengan harapan akan mencari penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya dia tinggal. Berbeda dengan desa, kota tidak terbentuk secara alamiah. Desa terbentuk secara alamiah, tapi kota dibentuk dan diciptakan berdasarkan hasil cipta, hasil karya dari semua orang per orang yang berkeinginan untuk tinggal di dalam kota. Sejarah kota, kalau di dalam bahasa Yunaninya polis, dia itu adalah tempat di mana para orang-orang, manusia yang memiliki atau meyakini dirinya punya kemampuan lebih, sehingga dia berani tinggal di kota. Siapa dia? Dia adalah penyair, dia adalah pedagang, dia adalah pandai besi, dia adalah pendeta, dan berbagai macam profesi yang berkeinginan untuk datang dan tinggal di kota dan meyakini dirinya hidup akan lebih baik tinggal di kota dibandingkan tempat sebelumnya. Dengan demikian, Jakarta sebagai sebuah kota tentu tidak semerta-merta langsung seperti sekarang. Dia adalah sebuah proses yang diciptakan. Sebuah proses yang benar-benar berdasarkan hasil permufakatan antara warga kota dengan keberadaan kota itu sendiri. Siapa warga kotanya? Yaitu kita semua, para wakil rakyat yang berhubungan dengan pemerintahnya dan juga kota itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, yang perlu dijelaskan di dalam keberadaan sebuah kota, tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa ada permufakatan tadi. Artinya, di belakang sebelum adanya permufakatan itu, tentu ada yang namanya perbedaan pendapat, adanya perbedaan konflik juga ada. Kemudian kepentingan, sehingga latar belakang dari orang per orang yang ingin tinggal di kota itu tentu saja berkeinginan untuk mendominasi keberadaan sebuah kota, sehingga ada strong dispute atau konflik tadi, sehingga diperlukan sebuah arena, sebuah tempat, sebuah bahasan, sehingga yang terjadi adalah pemufakatan bagaimana mengisi keberadaan sebuah kota menjadi lebih keberlanjutan atau sustainability dari sebuah kota. Apapun permasalahan dalam kata mufakat, harus dilihat kemampuan dari kota itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, Jakarta, sampai kapankah Jakarta bertahan dalam kondisi seperti ini? Pernahkah Jakarta mengalami hal seperti ini? Apa yang dilakukan oleh Jakarta sebagai sebuah kota dan orang-orang yang ada di dalamnya pada masa itu di dalam menangani permasalahan di perkotaan? Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi pada saat ini? Apakah kita mampu untuk menangani permasalahan wabah yang terjadi di kota Jakarta? Antisipasi apa yang harus dilakukan oleh Jakarta sebagai sebuah kota, dan apa yang harus dikerjakan oleh kita sebagai warga kota mempertahankan keberlanjutan dari kota Jakarta ini? Permasalahan-permasalahan ini tentu saja akan dijelaskan berdasarkan lintasan sejarah dulu yang dibahas pada pagi hari ini, sehingga kita akan menjadikan pembelajaran apa yang dibahas, menambah wawasan kita, dan bagaimana sikap kita ke depan dalam menangani sebuah kondisi bersusah. Bapak Usman Manor, terima kasih. Beliau adalah analis sumber sejarah, asisten deputi pemajuan dan pelestarian kebudayaan, deputi bidang koordinasi revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak memberikan informasi dan keilmuan Bapak kepada kita semua. Demikian juga ada Pak Suryagung SP sebagai arsiparis Direktorat Akuisisi ANRI, dan juga
Ketua Asosiasi Museum Indonesia, AMI DKI Jakarta atau yang mewakili para akademisi perguruan tinggi, para kepala UKPD yang hadir di sini. Saya lihat banyak sekali ada ASN, ada pegawai swasta, ada relawan, ada peneliti, ada guru, ada seniman, dan pemerhati sejarah yang hadir di antara kita semua. Bukan hanya yang tinggal di kota Jakarta yang hadir pada pagi hari ini, tapi juga ada yang dari Bandung, Jogja, Banten, Jayapura, Tangerang, Jombang, Sukabumi, Sukaraja, Surabaya, Pemalang, banyak sampai ke Gorontalo pun hadir pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, tidak mudah untuk menangani sebuah wabah, karena ada pertama, bagaimana kita mempertahankan keberadaan sebuah kota menjadi lebih tangguh, lebih siap, lebih sigap, dan warganya juga bisa memahami kondisi kota yang didiami oleh dirinya. Sehingga orang yang tinggal di kota meyakini bukan saja dia akan merasa lebih baik apabila dia tinggal di kota dibandingkan dengan tempat dia sebelumnya dalam rangka mencari penghidupannya, tapi yang paling penting tahapannya adalah kemampuan dia untuk bisa lebih memahami kondisi kotanya. Itu yang harus dipahami oleh kita semua, di mana Bapak Usman Manor dan Bapak Suryagung menyampaikan keberadaan sebuah kota Jakarta, kemampuannya dalam menghadapi wabah berikut dengan lintasan sejarahnya. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber akan menambah manfaat dan juga wawasan kita tentang bagaimana mempertahankan sebuah kota dan keberlanjutan sebuah kota. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari Dinas Kebudayaan memulai dengan kegiatan webinar ini. Harapannya dengan dibuka, Bismillah, kita semua menjadi orang-orang yang diberikan berkahan dan juga diberikan kekuatan dan juga ketahanan, juga kesehatan menghadapi wabah pandemi yang terjadi di kota saat ini. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Henry Wardana. Nah, semoga acara ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta pemahaman wawasan terhadap sejarah kota Jakarta. Dan sekarang akan lanjut ke acara inti, yakni pemaparan pemateri yang akan dipandu hari ini oleh Bang Nurul Iman, Pamong Budaya Ahli Pertama Kesejarahan Provinsi DKI Jakarta. Bang Iman ini merupakan lulusan S1 Ilmu Sejarah Universitas Indonesia yang juga sudah pernah mengikuti kegiatan tentang warisan budaya di Suzhou, China. Dan kepada Bang Iman, orang kantoran memakai dasi, gayanya keren sekali. Bang Nurul Iman sudah di sini, siap memandu webinar ini. Silahkan Bang. Oke, baik. Terima kasih Mas Ardi Heriadi, MC kita yang expert dan luar biasa yang telah meluangkan waktunya menggantikan Basari ya, MC kita sebelumnya yang ternyata mendapat musibah bahwa kemarin ibu mertuanya baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga beliau berhalangan hadir sehingga digantikan oleh Mas Ardi. Ibu mertuanya diampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin amin ya Rabb. Baik, acara akan saya ambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Pengembangan dan Pelindungan Kebudayaan, para hadirin dan para narasumber yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti acara webinar kali ini. Saya Iman, Pamong Budaya Bidang Kesejarahan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku moderator akan memandu sesi penyampaian materi bersama kedua narasumber yang insya Allah keren dan luar biasa dan punya generasi muda yang peduli terhadap generasi bangsa Indonesia. Baik, kita sapa kedua narasumber kita, ada Bang Usman dan Bang Agung. Apa kabar Bang Usman? Alhamdulillah Bang baik. Agung? Baik Bang. Baik Kang Iman. Alhamdulillah ada ya, sudah ada. Oke.
menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang tentu dari pemaparan materi yang akan disampaikan oleh ada plan atau hikmah yang dapat kita ambil. Baik, saya bacakan terlebih dahulu tata tertib webinar kali ini. Webinar ini diadakan melalui aplikasi Zoom dan live streaming YouTube Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Peserta diharapkan nge-mute atau mematikan speaker Zoom dan menyalakan video selama acara berlangsung. Kemudian pada sesi tanya jawab, peserta dapat bertanya melalui fitur chat Zoom atau YouTube dengan menyertakan hashtag tanya, spasi nama, spasi asal, dan spasi kepada narasumber 1 atau 2. Lalu panitia akan memilih pertanyaan dari peserta dan yang beruntung akan mendapatkan merchandise menarik dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Nantinya akan dipilih 6 penanya terbaik. Lalu panitia, kemudian peserta diharapkan mengisi link daftar hadir dengan informasi yang jelas untuk keperluan sertifikat dan pengiriman merchandise apabila terpilih. Peserta akan dikirim via email selambat-lambatnya 7 hari setelah acara selesai. Dan yang terakhir, untuk materi narasumber nanti akan disampaikan via WhatsApp group setelah acara selesai. Baik, saya akan membacakan CV dari narasumber pertama kita kali ini. Narasumber pertama ada Bang Usman. Nama lengkapnya adalah Usman Manor S. Hum MM. Jabatan Analis Sumber Sejarah. Unit kerja Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK. Pendidikan S1 Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, kemudian S2-nya Magister Manajemen di Universitas Indonesia. Dan kali ini Bang Usman ini akan berbagi pengalaman dan pengetahuan sejarah tentang penyakit kolera di Batavia tahun 1901 sampai 1927, yang mana diambil dari penelitian skripsinya. Kita ketahui bahwa dalam catatan sejarah, pemerintah Hindia Belanda begitu banyak telah menyengsarakan orang pribumi, khususnya penerapan sistem tanah paksa atau kebijakan Kultusstelsel, hingga akhirnya dikeluarkanlah politik etis yang merupakan Belanda kepada rakyat jajahannya, baik di bidang pendidikan, edukasi, pengairan irigasi, dan perpindahan penduduk emigrasi. Sehingga kehidupan orang pribumi dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, di samping itu juga diketahui bahwa dalam catatan sejarah, Batavia dikenal dengan sebutan Graf der Hollanders, kuburan orang Belanda. Kok bisa disebut kuburan Belanda? Nah, pastikan teman-teman penasaran. Nanti Bang Usman akan menjelaskannya. Baik, langsung saja kita simak penyampaian materi dari beliau. Waktu penyampaian kurang lebih 25 menit. Bang Usman, saya persilahkan kepada Bang Usman. Terima kasih kepada moderator Bapak Nurul Iman atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kadis, Bapak Iwan Henry Wardana, Bapak Kabid Pengembangan, dan Bapak Kabid Pelindungan, Bapak Ketua Asosiasi Museum DKI Jakarta Paramita Jaya atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala UPT DKI Jakarta atau yang mewakili, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan webinar ini. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi diri saya untuk bisa menyampaikan materi mengenai penyakit kolera di Batavia dalam lintasan sejarah DKI Jakarta. Kepada host mungkin bisa di-share screen. Baik, berbicara mengenai sejarah tidak lengkap apabila kita tidak mengaitkannya dengan permasalahan yang ada di sekitar kita. Sejarah sangat berkaitan erat dengan
aspek spasial dan aspek temporal. Untuk aspek spasial, di sini saya mengambil kota Batavia, suatu kota yang sangat berkembang pada masa Hindia Belanda. Kemudian untuk aspek temporalnya, saya mengambil rentang waktu antara tahun 1901 sampai dengan 1927. Selanjutnya, ketika kita berbicara mengenai sejarah, itu pasti terkait dengan kebudayaan. Tidak lengkap rasanya apabila saya tidak mengucapkan pantun di sini. Untuk pembuka ini, pantunnya ada 2, yaitu jalan-jalan ke kota tua sambil makan batagor. Rasanya nikmat, ditemani pemandangan yang penuh estetika. Perkenalkan, saya Usman Manor, analis sumber sejarah dari Kemenko PMK. Kota Batavia menyimpan berjuta cerita. Jutaan orang mengadu nasib di wilayah yang kini menjadi ibu kota. Selamat bergabung dan salam hormat untuk seluruh peserta dalam webinar wabah dalam lintasan sejarah DKI Jakarta. Ya, selanjutnya. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, Abang Empok, Nyak Babe, dalam kesempatan kali ini ada 3 agenda yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah keadaan masyarakat Batavia pada awal abad ke-20 yang berkaitan dengan tata kelola masyarakat, pola permukiman masyarakat Batavia, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Batavia. Ketika kita membicarakan suatu kota, tidak lengkap rasanya apabila kita tidak membahas mengenai masyarakat atau orang-orang yang hidup di dalam kota tersebut. Kemudian, setelah itu, saya akan membahas mengenai mewabahnya penyakit kolera di Batavia yang terkait dengan perkembangan penyakit kolera tersebut secara keseluruhan, kemudian apa dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, dan bagaimana pemerintah dan masyarakat dalam hal ini merespon penyakit kolera yang timbul tersebut. Dan terakhir, saya menyampaikan wabah sebagai pembelajaran. Ketika kita membicarakan lintasan sejarah yang panjang, pasti kita harus menarik pembelajaran dan kesimpulan dari peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu tersebut. Oleh sebab itu, saya membreakdown menjadi 2, yaitu korelasi antara konteks masa lalu dan masa kini, kemudian rekomendasi dan tindak lanjut untuk masa mendatang. Next. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan penyakit kolera, penyakit ini sudah mewabah sangat lama. Tak kurang sekitar 2 abad yang lalu, penyakit ini mulai mewabah. Peringatan pertama mengenai kematian massal akibat penyakit kolera itu terjadi tahun 1819. Pemerintah Hindia Belanda saat itu menerima peringatan mengenai kematian massal yang berasal dari Mauritius, Penang, dan Malaka yang disebabkan oleh penyakit usus. Waktu itu penyakit kolera masih misterius. Namun penyakit ini disinyalir berasal dari India pada bulan Desember 1819. Setelah itu 3 tahun kemudian penyakit ini sangat cepat mewabah hingga ke Batavia. Tercatat oleh arsip bahwa penyakit kolera mulai mewabah di Batavia pada tanggal 27 April 1821 yang menyebabkan sekitar 778 orang meninggal dalam waktu 11 hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita tarik dengan konteks kekinian, kita sudah bisa melihat ada persamaan antara wabah atau pandemi COVID-19 dengan penyakit kolera ini, di mana saat itu pandemi COVID-19 juga mulai diberitakan awalnya itu di bulan Desember, mulai ada peringatan mengenai penyakit COVID-19 ini, dan kita mulai merasakan dampaknya itu juga di bulan Maret dan di bulan April, hampir mirip dengan penyakit kolera ini. Kemudian pada memasuki abad ke-20 pada tepatnya 1901, penerapan politik etis di seluruh Hindia Belanda dipelopori oleh Konrad Theodor van de Venter melalui tulisan N. Heresus, yaitu Utang Kehormatan yang dikenal dengan Trilogi van de Venter, melalui pendidikan, pembangunan irigasi, dan migrasi, sehingga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di Hindia Belanda. Nah, penerapan politik etis ini sendiri mulai
mempengaruhi atau mulai memberikan dampak kepada masyarakat di tanah kolonial yang sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator tadi, bahwa kita sudah dikeruk habis-habisan oleh pemerintah kolonial saat itu. Nah, pemerintah kolonial seperti ingin membalas budi, berterima kasih kepada kita karena sudah banyak yang dieksploitasi. Pada tahun 1911 lanjut, peningkatan jumlah kematian dan penemuan vaksin mengenai penyakit kolera ini. Jadi pada tahun 1911 itu jumlah kematian sangat tinggi, mencapai 148 orang per 1.000 penduduk. Namun di saat yang sama atau pada tahun 1911 tersebut, Nilan berhasil menemukan vaksin penyakit kolera. Nah, selanjutnya pada tahun 1927 penyakit kolera berhasil ditangani dengan tercatat terakhir kasusnya di Tanjung Priuk pada 6 Desember 1927. Next. Tadi sudah saya singgung di awal bahwa ketika kita membicarakan sejarah, tak lengkap rasanya apabila tidak membahas aspek spasial. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai keadaan masyarakat Batavia pada awal abad ke-20. Batavia memiliki luas sekitar 155 km persegi yang terbagi menjadi 2 distrik, 6 order distrik, 27 wik yang terletak pada dataran rendah dengan kelembapan 800 sampai 900 dan suhu rata-rata 27 derajat Celcius pada saat itu. Nah, pada saat itu juga tata kelola masyarakat di Batavia dikepalai oleh seorang wali kota atau yang disebut dengan burgemeester dengan dibantu oleh dewan kota yang terdiri dari 25 orang. Mayoritas memang orang Eropa saat itu. Nah, sebagai sebuah kota, Batavia dan pemerintah kota Batavia diberikan anggaran sekitar 445.250 gulden pada tahun 1906. Nah, rata-rata anggarannya memang saat itu masih di kisaran 400.000 gulden. Kalau disetarakan dengan angka sekarang, 1 gulden itu sekitar 7.900 rupiah. Jadi bisa dibayangkan sekitar 3,6 miliar saat itu. Nah, sebelum dikeluarkan aturan mengenai pola permukiman yang ada di yang ada di Batavia ini sendiri terpusat di wilayah distrik Penjaringan dan Mangga Besar. Nah, kemudian setelah itu mulai berkembang ke arah selatan dengan pola lineal mengikuti arah atau alur Sungai Ciliwung. Nah, berdasarkan pembagiannya, kota Batavia itu terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu kawasan Kota Tua sekarang, termasuk wilayah Montfield atau yang ada di Gajah Mada dan Hayamuruk, kemudian wilayah Batavia Sentrum atau wilayah Gambir sekarang yang disebut dengan Watervreden, kemudian kawasan luar atau yang dikenal dengan Kramat, Salemba, Matraman hingga Meester Cornelis atau Jatinegara, dan kawasan Menteng atau Gondangdia yang diperuntukkan untuk permukiman penduduk Eropa saat itu. Nah, kota Batavia ini sendiri seperti kota berwajah dua. Banyak penulis-penulis atau pengkritik pemerintah saat itu menyebut kota Batavia itu seperti kota berwajah dua. Mengapa demikian? Karena banyaknya wabah penyakit yang menular di sana, sehingga disebut sebagai kuburan bagi orang-orang Belanda atau Graf der Hollanders. Namun juga di sisi lain pembangunan kota terutama di wilayah Menteng dan Gondangdia itu sangat indah dan sangat cantik, sehingga disebut sebagai Ratu dari Timur atau Koningen van Oosten. Jadi Batavia sendiri ini sebenarnya di satu sisi sangat modern, namun di sisi lain juga ada sisi kekumuhannya, gitu. Nah, kalau kita tarik ke konteks kekinian juga, Jakarta sekarang bisa dilihat dalam kacamata yang sama, bahwa terjadi modernitas, terjadi banyak pembangunan, tapi masih ada sisi kumuh yang di beberapa wilayah yang ada di DKI Jakarta, dan itu masih menjadi PR kita bersama. Next. Nah, keadaan masyarakat Batavia pada awal abad ke-20. Secara umum, masyarakat Batavia saat itu terbagi menjadi 3, yaitu masyarakat pribumi, masyarakat Eropa, dan masyarakat Timur Jawa atau Vreemde Oosterlingen. Nah, mereka ini terbagi menjadi klaster-klaster atau terbagi sesuai dengan asal mereka dan kelas sosial mereka. Jadi, mereka hidupnya secara berkelompok. Nah, secara perekonomian saat itu atau di awal abad ke-20 memang
banyak perkebunan dan tanah-tanah partikelir yang dialihkan menjadi perkebunan di Batavia saat itu. Namun saat itu mulai terjadi perlambatan atau ekonomi yang stagnan dikarenakan di Eropa sendiri saat itu mulai ada juga wabah penyakit, kemudian juga menjelang medio tahun 1914 sampai 1918 terjadi perang juga di Eropa, sehingga market atau pasar untuk pemasaran produk-produk yang ada dari Hindia Belanda ini menjadi terhambat. Hal itu menyebabkan terjadinya over kapasitas dan menyebabkan saat itu ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Hindia Belanda dan di kota Batavia saat itu menjadi stagnan. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya banyak pengangguran. Ketika kita berbicara mengenai banyak pengangguran, muncul juga banyak permasalahan yang berkaitan dengan masalah sosial. Salah satunya adalah angka kriminalitas yang tinggi, terutama di sekitar wilayah tanah partikelir. Seperti itu. Next. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya singgung mengenai penyakit kolera. Beberapa waktu yang lalu saya iseng saja menanyakan kepada orang-orang terdekat saya, kepada keluarga dan kepada teman-teman terdekat saya. Saya menanyakan, ada yang tahu nggak sih terkait dengan penyakit kolera? Mereka banyak menyebut penyakit kolera itu sebenarnya penyakit kulit. Namun bukan penyakit kulit, Bapak dan Ibu sekalian. Penyakit kolera itu adalah penyakit usus, atau yang akrab kita kenal sekarang dengan sebutan muntaber. Nah, penyakit kolera ini adalah penyakit diare akut yang sangat menular disebabkan oleh kuman bernama Vibrio cholerae atau Vibrio coma. Penyakit ini berasal dari delta Sungai Gangga dan Sungai Brahmaputra di India. Nah, terkait dengan penyakit kolera ini, mengapa bisa masuk ke Batavia dan masuk ke Hindia Belanda secara umum, itu disebabkan karena beberapa hal. 3 peneliti utama dan sejarawan sepakat bahwa adanya hubungan dagang antara Hindia Belanda dan wilayah-wilayah Eropa dan wilayah India saat itu, dan interaksi masyarakat yang intens menyebabkan penyakit ini masuk dan mewabah di Hindia Belanda. Seperti yang disebutkan oleh Anthony Reid dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya. Di sisi lain, Peter Bungart menyatakan bahwa penyakit kolera ini bisa menyebar ke Batavia karena respon yang lambat dari pemerintah. Selain itu, dalam buku Jakarta History yang ditulis oleh Susan Abiasekara menyebutkan bahwa perkembangan dan pola interaksi dan transportasi yang ada di Hindia Belanda dan di Batavia saat itu menjadi salah satu penyebab munculnya dan mewabahnya penyakit kolera ini. Nah, untuk Vibrio cholerae sendiri ditemukan oleh bakteriolog asal Jerman bernama Robert Koch. Penyakit ini saat itu amat sangat mematikan. Masa inkubasinya antara 3 hingga 6 hari, diikuti dengan gejala diare akut. Dan hitungannya hanya 12 jam orang bisa meninggal. Tingkat kematiannya berkisar antara 5% hingga 75%. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian bahwa penyakit ini saat itu amat sangat mematikan. Bahkan bisa disetarakan dengan penyakit atau pandemi COVID saat ini. Namun dari sisi skala atau dari sisi lingkup, penyakit kolera ini tidak sampai disebut sebagai pandemi karena wilayahnya yang tidak begitu luas dalam hal penyebarannya. Penyakit kolera ini hanya masuk dalam kategori epidemi. Namun dari sisi mematikannya bisa disetarakan dengan penyakit kolera. Nah, untuk next. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkembangan penyakit kolera di Batavia itu disebabkan oleh tadi pola interaksi antar masyarakat yang sangat intens. Dan kalau dikaitkan dengan penyakit menular pada umumnya, penyakit kolera ini mewabah karena interaksi penduduk yang intens dan wilayah-wilayah yang padat penduduk. Di situ akan menyebar penyakit kolera dengan sangat cepat. Nah, penyakit ini sendiri juga disebut sebagai penyakit musiman karena periode mewabahnya dimulai ketika terjadi perubahan musim dari bulan Juli dan Agustus dan mencapai puncaknya ketika bulan September dan Oktober hingga menurun pada bulan Desember. Pada bulan Agustus hingga Oktober saat itu merupakan puncak musim kemarau. Jadi ketika musim kemarau sulit air bersih, di situ akan banyak masyarakat yang tertular penyakit kolera sendiri. Nah, selain itu penyakit
penyakit ini mewabah karena keterlambatan penanganan. Pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah kota Batavia saat itu terlambat dalam mengambil kebijakan dan baru merespon penyakit ini ketika masyarakat Eropa sudah terjangkit. Masyarakat Eropa yang ada di Batavia terjangkit penyakit ini. Nah, untuk pembagiannya, penyakit ini mewabah dan sangat berbahaya ketika menjangkiti anak-anak dan perempuan. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan, perempuan dan anak-anak di sini sangat mudah terjangkit penyakit kolera. Nah, terkait dengan skala dan tingkat kematiannya, penyakit ini sangat berbahaya. 8 dari 18 orang meninggal akibat penyakit kolera dan selalu menjadi pemberitaan utama di surat kabar Hindia Belanda, terutama di Batavia. Salah satunya saya kutip dari surat kabar IKPO yang berjudul Bahaya Kolera dengan Bahaya Pemerintah yang Jahat. Jadi di sini redakturnya mengaitkan antara bahaya penyakit kolera dengan bahaya pemerintah yang jahat. Di situ pada tanggal 21 Januari 1908. Next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita membicarakan mengenai penyakit menular, pasti ada dampaknya kepada masyarakat, terutama masyarakat Batavia saat itu. Kees van Dijk menyebut penyakit kolera ini dan penyakit menular saat itu sebagai huru-hara akibat wabah. Jadi keresahan masyarakat timbul akibat adanya penyakit ini. Nah, selain adanya huru-hara dan keresahan tersebut, dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah diskriminasi dalam hal penanganan. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah kota Batavia hanya memberikan penanganan yang menyeluruh kepada masyarakat Eropa, terutama dalam hal nanti ketika pemberian vaksin. Namun, di sisi lain, ada sisi positif di sini, yaitu berkembangnya kebudayaan. Salah satunya adalah budaya air minum teh hangat yang diadopsi dari masyarakat Tiongkok di Batavia saat itu dan diikuti oleh masyarakat pribumi dan masyarakat Eropa. Selain itu, saat itu juga berkembang pertunjukan barongsai yang dianggap mampu untuk menghindari dari penyakit kolera. Selain dari adanya perkembangan kebudayaan tersebut, dampak positif lainnya adalah peningkatan literasi dan pengetahuan tentang penyakit menular. Jadi saat itu ketika sudah mewabah dan sangat luas, pemerintah melakukan salah satu pencegahan dengan propaganda kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Biro Kolera, dan Tenaga Kesehatan dengan melakukan sosialisasi terkait dengan penyakit kolera ini. Jadi secara umum literasi masyarakat dan pengetahuan masyarakat terkait penyakit menular ini menjadi meluas. Next. Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat di sini bahwa penyakit kolera itu sangat ganas dan tersebar di wilayah-wilayah yang padat penduduknya. Seperti di sini dipetakan bahwa wilayah Mangga Besar, Penjaringan, Tanjung Priok, Pasar Senen, Tanah Abang, Gambir, dan Walter Freden. Secara umum itu wilayah-wilayah yang penduduknya padat saat itu dan cepat menyebarnya. Dan kalau bisa dilihat di sini juga masyarakat pribumi yang amat sangat merasakan dampak dari penyakit ini karena banyak yang meninggal saat itu. Dari sisi penyakitnya, kolera juga yang paling tinggi di Batavia saat itu, yang menyerang penduduk Eropa dan penduduk pribumi juga. Next. Lalu ketika kita membicarakan dampak, tak lengkap rasanya apabila kita tidak membicarakan respon yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi dan memberantas penyakit kolera. Secara umum, pemerintah Hindia Belanda menggunakan usaha preventif dan kuratif dalam pemberantasan penyakit kolera. Di antaranya adalah membuat karantina, kemudian mengembangkan vaksin yang digagas oleh Nilan dan Cornelis Dirk Augen, kemudian membentuk dinas intelijen pada tahun 1909 yang digagas oleh Cornelis Dirk Augen. Jadi, dinas intelijen ini dibentuk untuk bagaimana agar data-data yang ada di masyarakat terkait dengan penyakit kolera ini benar dan pemberian vaksin itu dapat dilakukan secara tepat sasaran. Selain itu, peningkatan literasi juga dilakukan dengan menggagas Kongres Far Eastern Association of Tropical Medicine pada tanggal 6 sampai 13 Agustus tahun 1921 untuk membahas upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membahas wabah penyakit. Selain itu, pemerintah juga mulai mengeluarkan majalah yang terkait dengan literasi penyakit menular. Dan tidak hanya itu saja, pemerintah juga
menugaskan Kepala Dinas Kesehatan untuk memberantas penyakit kolera dengan dana yang cukup besar saat itu, yaitu sekitar 70.000 gulden. Khusus untuk pemerintah Kota Batavia, anggaran kesehatan mulai meningkat sebesar 7.500 gulden yang diatur dengan aturan yang ada di lembar negara atau Stadsblad. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan beberapa aturan terkait penanggulangan wabah penyakit kolera. Selain itu, secara organisasi pemerintah juga membentuk komisi khusus, yaitu Hygiene Komisi, dan juga membentuk biro khusus untuk menanggulangi penyakit kolera ini yang bernama Biro Kolera. Selain dengan dilakukan reorganisasi dan dilakukan suntikan anggaran dan pemberian insentif, pemerintah juga melakukan perbaikan kampung sekitar 841 hektar dalam kurun waktu 1922 hingga 1929 dengan anggaran yang cukup besar saat itu. Nah, selain itu, ketika kita membahas mengenai penyakit, saya merasa tidak lengkap apabila kita tidak membahas mengenai tenaga kesehatan yang saat itu bertugas. Nah, dalam hal tenaga kesehatan ada pembagian yang cukup tegas dan jelas, bahwa di situ rata-rata untuk kepala atau pengambil keputusan terkait dengan vaksinasi dan pengobatan itu memang dikoordinir oleh dokter-dokter yang berasal dari Belanda. Di antaranya ada Dr. Benjamin, Dr. Pepperland, Dr. Kloos, dan Dr. Godefroy. Nah, dokter-dokter ini juga membuka praktek secara umum kepada masyarakat yang ingin berobat dengan tarif sekitar 2,5 gulden untuk 1 kali berobat. Selain dari dokter-dokter itu, ada juga dokter-dokter yang berasal dari pribumi atau yang akrab dengan sebutan dokter Jawa. Di antaranya adalah Dr. Prawiratmojo, Dr. Dullah, Dr. Ruslan, dan Dr. Mustakin. Dokter-dokter ini lulusan dari, rata-rata mereka adalah lulusan dari Stovia, yang sekarang mungkin Bapak dan Ibu sekalian mengetahuinya sebagai Museum Kebangkitan Nasional. Dan mereka ini yang aktif untuk mengobati masyarakat yang terkena penyakit kolera saat itu. Nah, apabila kita kaitkan dengan konteks kekinian bahwa pemerintah memberikan insentif kepada tenaga kesehatan, saat itu pemerintah Kota Batavia dan pemerintah Hindia Belanda juga memberikan insentif dari mulai koordinatornya yang berasal dari dokter-dokter Belanda, dari mulai petugas vaksinnya yang rata-rata berasal dari dokter Jawa, sampai kepada supir-supir yang mengantar dokter dan tenaga kesehatan ini untuk memberikan vaksin kepada masyarakat. Untuk besarannya, saat itu pemerintah mematok untuk dokter diberikan insentif 1-3 gulden. Nah, untuk tenaga-tenaga pembantunya itu di kisaran 1-0,5 gulden. Next. Bapak dan Ibu sekalian, berbicara mengenai wabah dan berbicara mengenai konteks sejarah secara keseluruhan tidak lengkap rasanya apabila kita tidak menganggap sejarah itu sebagai salah satu pembelajaran. Bahwa di sini ada korelasi antara masa lalu dan masa kini. Memang masalah kesehatan penting untuk ditelisik kembali. Karena kita mengingat bahwa masalah seperti ini atau masalah kesehatan itu masih sering terjadi hingga masa kini. Walaupun gejala penyakit kolera saat ini jarang terdengar, namun pola dan faktor penyebabnya seringkali memiliki kesamaan dengan epidemi di masa kini dan pandemi di masa kini juga. Permasalahan kesehatan terkait dengan wabah penyakit seringkali muncul tanpa diimbangi dengan usaha perbaikan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Melihat kondisi masyarakat yang relatif sama, bukan tidak mungkin penyakit menular ini dapat mewabah seperti halnya penyakit kolera pada abad ke-20. Hal ini terbukti dengan mewabahnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Ada beberapa kesamaan yang saya lihat di sini bahwa tadi penyakit ini mulai mewabah bulan Desember tahun 2019. Kemudian pemberitaannya mulai masif dan akhirnya mewabah hingga ke Indonesia yang ditandai dengan adanya 3 pasien yang berasal dari Depok tanggal 3 Maret tahun 2020. Mirip sekali fenomena yang ada dengan penyakit kolera. Nah, sudah saatnya kita semua menarik kesimpulan dan pembelajaran bahwa sejarah itu akan berulang kembali. Nah, untuk itu saya mau rekomendasikan beberapa hal terkait dengan wabah dan penyakit menular ini. Untuk dapat menanggulanginya, kita semua harus menguatkan literasi sejarah. Sejarah itu harus disampaikan dan dipublikasikan dengan cara dan inovasi yang bermacam-macam, sehingga
masyarakat dan seluruh stakeholder di sini paham bahwa ada gejala, ada pola yang sama yang akan terulang di masa mendatang. Ketika kita sudah paham dan menyadari bahwa ada pola yang sama, suatu peristiwa tersebut ketika terulang kembali, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Seperti halnya pemerintah Hindia Belanda, saya juga mohon maaf di sini, bahwa pemerintah kita ketika adanya penyakit COVID ini juga terkesan agak gelagapan dan agak panik. Mirip sekali dengan pemerintah Hindia Belanda saat itu yang terkesan agak panik dalam merespon penyakit ini, sehingga terlambat dalam mengambil keputusan. Nah, untuk itu, penguatan literasi sejarah di sini akan mampu mereduksi kepanikan dan mengurangi dan meminimalisir juga dampak yang ditimbulkan dari wabah penyakit secara keseluruhan. Selain itu, kita juga perlu untuk menguatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian antar pemangku kepentingan. Bukan hanya menjadi tugas pemerintah di sini untuk menanggulangi wabah penyakit menular, tetapi tugas kita bersama, masyarakat, akademisi, dan semuanya harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan mengurangi dampak dari penyakit menular ini. Selain itu, perlu juga peningkatan penelitian dan pengembangan kesehatan, bahwa penyakit ini akan ada secara terus-menerus, karena secara umum kita tinggal di wilayah tropis yang mudah sekali untuk wabah penyakit itu menular dan akhirnya mewabah. Oleh sebab itu, dengan adanya peningkatan penelitian dan pengembangan kesehatan, kita dapat berusaha untuk setidaknya meminimalisir dampak yang dirasakan oleh masyarakat secara umum. Dan terakhir, kita juga perlu untuk melakukan penambahan sarana dan prasarana kesehatan serta penambahan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan. Saya juga mengucapkan terima kasih dalam forum ini kepada seluruh tenaga kesehatan dan seluruh dokter-dokter yang ada di Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk menangani pasien-pasien yang terindikasi dan yang terkena COVID-19. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada peneliti-peneliti kesehatan yang sudah berjuang untuk menemukan vaksin COVID-19. Secara umum memang ketika kita kaitkan dengan penyakit kolera ini, penyakit kolera bisa ditanggulangi ketika vaksin ditemukan. Oleh sebab itu dalam forum ini juga saya dan kami semua berharap agar vaksin kolera dapat ditemukan sehingga maksudnya vaksin COVID dapat segera ditemukan sehingga COVID ini dapat dikendalikan dan akhirnya kita dapat terbebas dari COVID-19 ini. Next. Sebagai penutup, tadi saya sudah buka dengan pantun dan saya tutup juga dengan pantun. Beli buah tomat di Matraman, antri duluan dapatnya belakangan. Salam hormat dan terima kasih saya ucapkan atas atensi yang telah diberikan. Bahagia rasanya melihat Abang Empok berseri-seri. Meskipun berjauhan, semuanya tetap memberikan sumbangsih. Saya Usman Manor pamit undur diri, lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Dalam forum ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Kemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga, kepada pelaksana tugas Asisten Deputi Pemajuan dan Prestasi Kebudayaan yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi terkait dengan penyakit kolera ini dalam forum wabah dalam lintasan sejarah DKI Jakarta. Sebagai penutup, saya menekankan di sini bahwa barang siapa yang melupakan sejarah, maka dipastikan akan mengulangi sejarah itu sendiri seperti yang sudah disampaikan oleh George Santayana. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas atensi yang diberikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.